dengan listrik PLN. Mungkin kalian bisa terapkan saklar di rumah kalian atau di kamar mandi agar kalian tidak menyentuh saklarnya. Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Kak Darwan. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan saklar swab hand atau saklar usap usapan tangan. Jadi dia akan menyala. Di sini saya akan menggunakan lampu berdasarkan voltnya 3 volt, 12 volt dan listrik PLN. Dan bagaimana caranya menggunakan di listrik PLN? Nanti saya akan berikan tutorialnya kepada kalian. Jadi ini modul yang harus kita pakai, swab hand SW versi 2 yang ini. Saya akan mencobanya. Jadi nanti saklarnya itu tidak perlu disentuh, tinggal digeser atau di swab, maka lampu listrik PLN maupun listrik yang lainnya akan menyala. Nah, di sini saya akan menggunakan lampu 3 voltnya dulu. Di sini udah ada input dan output. Jadi, modul ini bekerja di tegangan 5 volt sampai 24 volt. Nah, outputnya itu tergantung dari inputnya. Misalnya inputnya kalian pakai 3 volt, maka outputnya akan 3 volt. Dia akan menyesuaikan berdasarkan inputnya. Nah, di sini saya menggunakan baterai 3,7 volt dulu. Jadi nanti kita harus menyesuaikan lampunya yang dipakai. Lampunya yang harus kalian pakai ya 3 volt. Tidak boleh lebih. Nah, bagian positif dari baterai kalian sambungkan di input positifnya. Dan negatifnya kalian sambungkan di negatif inputnya. Itu ada keterangan input dan outputnya. Nah, ini lampu 3,7 volt. Saya pasangkan dulu di bagian positifnya, output positifnya. Dan negatifnya di sini. Pasangnya sangat mudah sekali. Jadi saklar ini keren sekali, tinggal diusap atau diswab pakai tangan itu udah nyala tanpa disentuh. Nah, ini udah posisi masih mati, saya akan swab. Oke, baik, sudah menyala. Kita coba lagi. Intinya kalau ada benda atau ada yang menghalangi sensornya, dia akan mendeteksi. Tapi jaraknya nggak terlalu jauh. Mungkin beberapa senti atau 5 senti kalau nggak salah. Nah, saya coba lagi. Di baterai 3,7 volt dia mau. Kita uji sampai di listrik PLN. Tapi jangan langsung disambung. Nanti saya akan berikan tutorialnya. Jadi keren, tinggal swab, nyala dan mati tanpa menyentuhnya. Nah, ini adalah lampu yang 12 volt. Jadi inputnya harus sesuai. Baterai ini tidak bisa mengangkat lampu 12 volt atau menyalakan. Jadi nanti saya akan gunakan berdasarkan lampunya 12 volt, saya akan pakai power supply 12 volt. Nah, saya akan sambungkan dulu bagian negatif lampu 12 voltnya di output rangkaian ini. Ini bagian positif. Kemudian saya akan hubungkan menggunakan power supply 12 volt. Ingat, harus sesuai. Input dan output itu harus sesuai. Kalau kalian pakai input 12 volt, maka outputnya 12 volt lampunya. Nah, saya akan pakai power supply seperti ini. Saya setting tegangannya di 11,9 dulu. Nanti mungkin dari kecil sampai 12 volt. Sambungnya masih sama. Sesuaikan positif dan negatifnya. Jangan sampai terbalik. Nanti rusak modulnya. Nah, sudah menyala.
ini terang sekali. Ini kalau nggak salah bekas lampu Philips. Saya bongkar. Mungkin saya akan setting tegangannya lebih rendah. Nanti kita akan naikkan lagi. Oke, saya setting tegangannya di 8,33. Saya akan swap atau saya akan nyalakan. Nah, udah mau menyala. Dan saya akan naikkan tegangannya mungkin menjadi 11 atau 10 volt. Jadi dia akan menyesuaikan. Nah, ini lebih terang. Saya swap. Nah, dia sudah menyala. Sorry, mati. Nah, ini nyala. Mati. 10 volt saya pakai. Saya naikkan menjadi 11,5. Nah, dia berfungsi normal. Berarti modul ini bagus sekali. Bisa di tegangan 5 volt sampai 24 volt. Karena saya tidak ada lampu 24 volt, jadi tidak perlu diuji karena pasti sudah bisa. Dan selanjutnya saya akan menguji di lampu PLN. Nah, ini lampu 220 volt AC atau listrik PLN. Apakah bisa menghubungkan saklar ini dengan listrik PLN? Tentunya bisa. Baik, saya akan berikan tutorialnya kepada kalian. Kalian membutuhkan tambahan komponen lagi, yaitu sebuah relay. Ini dia. Ini relay yang 5 pin saya pakai. Kalian bisa menggunakan yang berapa pin bebas. Nah, di sini sudah ada tambahan sebuah dioda. Fungsi dioda ini agar nanti ketika ada loncatan listrik dari modulnya tidak rusak modulnya. Karena di sini ada lilitan. Jadi bahaya untuk IC. Nah, ini yang 5 volt yang saya pakai. Kalian bisa memakai yang 12 volt. Tapi sesuaikan inputnya nanti agar outputnya sama. Inputnya 5 volt, maka outputnya harus 5 volt. Jadi nanti saya akan pakai power supply-nya inputnya 5 volt. Jadi relay ini 5 volt. Jadi sesuai. Oke, baik, saya hubungkan dulu bagian relaynya. Ini bagian positif yang ada tanda putih, garis putih di diodanya. Jangan sampai terbalik. Seperti ini. Yang dipakai hanya 2 kaki aja nanti, ini dan ini. Pemasangannya sama seperti pasang saklar. Nah, saya hubungkan dulu relaynya ke output modulnya. Sesuaikan positif negatifnya, jangan sampai terbalik. Ini bagian output positif, sama kayak pasang lampu yang tadi. Kemudian yang negatif. Oke, baik, sudah. Selanjutnya kita pasang bagian lampu listrik PLN-nya. Ini lampunya. Ini tegangannya 220 volt AC. Nah, ini kan ada 2 kabel yang terhubung ke lampunya. Saya akan coba dulu. Pasangnya kayak saklar. Kalian lepas salah satu, nanti kalian hubungkan ke relaynya. Ini 220 volt AC, ini Philips. Nah, ini lepas satu. Biasanya ini kan disambung ke saklar kalau di kamar. Jadi ini saya hubungkan ke relay. Anggap relay itu adalah sebuah saklar. Ya, memang saklar elektrik dia. Saya akan solder dulu. Mungkin kalian mau membuat saklar seperti ini di rumah. Kalian bisa ikuti tutorialnya. Nah, ini pemasangannya bolak-balik nggak masalah karena AC listrik bolak-balik nggak masalah. Ini saya hubungkan yang satunya di pin tengah relay.
Jangan sampai terhubung antara pin yang lainnya agar nanti tidak konslet. Kemudian hubungkan di sini, di pin ini. Nah, jadi seperti ini. Saya akan coba. Ini simpel sekali, mungkin kalau kalian bingung ya tonton sampai habis agar tidak salah paham nanti. Baik, saya akan tancapkan ke bagian listrik PLN-nya. Tapi nanti setelah dihubungkan ke listrik PLN jangan menyentuh bagian relaynya, karena itu terhubung ke listrik PLN langsung. Itu berbahaya. Kalau modulnya nggak masalah kalian pegang, karena itu ada input DC. Saya akan berikan power supply atau inputnya itu 5 volt berdasarkan output yang dipakai adalah relay 5 volt. Saya akan setting dulu ke 5 volt. Charger HP kalian bisa pakai, yang penting 5 volt. Nah, ini tegangannya baru 4,8, saya naikkan lagi. Ya, ini aja cukup 5,0. Cara menghubungkan sama seperti tadi, inputnya sesuaikan positif negatifnya. Ini bagian positif dan ini bagian negatif. Baik, saya akan swap pakai tangan atau bisa kerennya swap hand. Asik. Jangan pegang nanti relaynya. Ini sudah terhubung, saya swap. Baik, sudah menyala. Jadi gampang sekali menghubungkan dengan listrik PLN. Mungkin kalian bisa terapkan saklar di rumah kalian atau di kamar mandi agar kalian tidak menyentuh saklarnya. Swap. Mungkin kalian tambahkan sebuah case untuk modulnya. Oke, baik. Mungkin video kali ini segini aja. Sekian dari Bayar Teknik. Jangan lupa like, comment, share di media sosial kalian dan jangan lupa subscribe. Thank you.